Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nia Novati Rizky dari kelas 11 JKT 2. Di sini saya akan membahas mengenai bab 10 Cisco CCNA Part 2, yaitu Spanning Tree Protocol. Kalian bisa lihat pada topologinya ada switch 1, switch 2, PCA, dan PCB. Nah, switch 1 dan switch 2 itu terhubung melalui interface FA0/1, FA0/1 ya teman-teman. Sekarang, misalkan kalau kabel utama ini putus, maka PCA dan PCB itu tidak bisa saling berkomunikasi. Nah, lalu solusinya kita bisa pasang kabel cadangan sebagai jalur backup. Tapi ini juga bisa muncul masalah baru. Kalau kabel utama ini masih menyala dan kabel cadangan juga aktif, maka akan terjadi looping ya teman-teman, atau pengulangan. Dan misal paket dikirim dari PCA ke PCB, maka nantinya akan muter-muter antar switch dan tidak pernah berhenti, yang menyebabkan broadcast drop. Nah, lalu berhentinya itu sampai si switch ini ngehang ya teman-teman. Nah, disinilah fungsi dari Spanning Tree Protocol atau STP. STP akan memblokir salah satu port agar tidak terjadi looping. Kita masuk ke simulasinya. Nah, sekarang kita bisa tambahkan 3 buah switch yang ini, 2960, di sini kita bisa ubah namanya ya teman-teman. Ini 3, ini 2, dan ini 1. Seperti ini. Selanjutnya kita bisa hubungkan dengan kabel automatic. Nah, kalau sudah, kita bisa masuk ke option Play Preference. Nah, di sini kita bisa hilangkan centang pada Showing Lights ya teman-teman, supaya tampilannya lebih bersih. Nah, kalau semua link aktif tanpa STP, topologi ini sebenarnya sudah looping, maka STP itu akan otomatis bekerja dan ada satu part yang akan diblokir. Kita akan membahas konsep dasar STP. Sekarang kita bahas teori penentuan portnya dulu. Nah, misal ada 3 switch nih, switch AA, BB, dan CC. Nah, nilai heksadesimal itu dari 0 sampai 9. Kalau A itu 10, B 11, C 12, dan D 13. Nah, dalam spanning tree itu ada port yang harus diblokir. Caranya kita bisa cari root bridge atau switch rajanya nih. Cara mencarinya kita bisa lihat di bridge ID. Di bridge ID itu ada yang namanya priority. Secara default semua switch itu prioritinya sama, yaitu 32768. Karena prioritinya sama, maka kita bisa cari MAC address terkecil. Nah, misal di sini switch AA MAC address-nya adalah 1010, switch BB 1111, switch CC 1212. Maka MAC address terkecil adalah ini, switch AA, yaitu 1010. Nah, karena MAC address terkecil di switch AA, dia adalah root bridge. Nah, jadi part pada root bridge itu semuanya harus menyala ya teman-teman. Nah, ini FA0/2 dan FA0/1 itu pasti menyala atau up, yang disebut dengan designated port. Nah, selanjutnya ada non-root bridge dan root port. Switch selain root bridge disebut juga non-root bridge. Pada non-root bridge ada root port atau port tercepat menuju ke root bridge. Di sini misal pada switch BB, root portnya adalah ini, FA0/1. Sedangkan yang di switch CC juga ini, FA0/1. Nah, root port yaitu port tercepat menuju ke root bridge. Nah, masih ada sisa nih, FA0/2 dan FA0/2. Untuk menentukan siapa yang menang, kita bisa bandingkan MAC address terkecilnya lagi. Di sini pada switch BB dia adalah 11, sedangkan di CC itu 12. Maka MAC address terkecil yaitu ini, BB, sehingga dia yang menang. Maka port ini dinamakan designated port. Sedangkan yang kalah ini akan menjadi alternate port atau port yang akan diblokir ya teman-teman. Kita akan mempraktekkan menentukan root bridge dari MAC address.
Nah, tadi kan kita sudah praktek STP. Kita itu harus mencari dulu yang namanya root bridge. Untuk mencari root bridge, kita bisa mencari bridge ID. Nah, bridge ID bisa dilihat dari priority. Karena priority semua switch ini sama, yaitu 32768, maka kita akan mencari MAC address terkecilnya. Kita bisa buka switch yang pertama. Di sini kita bisa masuk ke enable. Lalu kita bisa ketikkan show interface VLAN 1. Nah, kalian bisa lihat pada bagian address is. Nah, ini merupakan MAC address-nya, teman-teman. Kita bisa kopikan. Lalu kita bisa buat note. Kita juga lakukan hal yang sama pada ketiga switch ini. Nah, kalau sudah, kita bisa bandingkan MAC address mana nih yang terkecil secara heksadesimal. Kita bisa lihat tabelnya. Nah, di sini kita fokuskan pada dua angka yang pertama. Nah, ketiga switch ini menggunakan angka yang sama, yaitu 00, sehingga kita bisa lihat di angka ketiganya. Pada switch 1 dia 9, switch 2 6, switch 3 itu 0. Secara bilangan heksadesimal, 0 itu yang terkecil. Sehingga yang menang itu ini, switch 3 ya teman-teman. Jadi, kita bisa beri note nih pada switch 3 bahwa dia itu yang menjadi root bridge. Seperti ini. Nah, lalu part dari root bridge ini pasti keduanya itu menyala. Nah, ini yang dinamakan designated part. Jadi, kita bisa beri note pada FA0/1 dan FA0/2. Seperti ini. Nah, berarti switch 1 dan switch 2 ini adalah non-root bridge ya. Nah, di non-root bridge ada yang namanya root port atau port tercepat yang terhubung ke root bridge. Nah, di sini untuk switch 1, interface yang tercepat menuju root bridge adalah ini, FA0/2, sehingga kita bisa beri nama root port. Seperti ini. Kalau switch 2, interface yang tercepat menuju ke root bridge adalah ini, FA0/2 juga, sehingga kita bisa beri nama root port. Nah, sekarang sisa ini, FA0/1 dan FA0/1. Kita bandingkan lagi nih MAC address-nya yang terkecil. Nah, di sini itu 6. Lalu yang di sini itu 9, sehingga secara heksadesimal 6 itu lebih kecil dari 9, sehingga yang menang itu ini, switch 2. Kita bisa beri nama designated port. Jadi, yang FA0/1 di switch pertama itu adalah port yang akan diblokir. Kita bisa beri nama alternate port. Seperti ini. Ini saya rapikan terlebih dahulu. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi ini root bridge-nya. Lalu ini kedua portnya ini dinamakan designated port. Nah, ini root port, ini port tercepat menuju ke root bridge, ini juga. Lalu yang ini yang menang, jadi sehingga dinamanya designated port, dan yang kalah akan
menjadi port yang diblokir atau alternate port ya teman-teman. Selanjutnya kita bisa cek hasilnya. Kita bisa pergi ke option, pilih preference. Dari sini kita bisa checklist yang show link likes. Nah, di sini saya sudah benar menentukan port mana yang diblokir, yaitu yang ini, yang berwarna orange, teman-teman. Nah, kalau muncul satu port yang diblokir, berarti STP sudah bekerja dengan benar, dan kita sudah berhasil menentukan konsep dari blocking portnya. Selanjutnya kita akan membahas STP path cost. Jadi, cost itu sama seperti root port atau port yang tercepat terhubung ke bridge. Nah, misal di sini di switch 1 kan ada dua port nih. Kalau FA0/2 itu bisa langsung terhubung ke root bridge, sedangkan yang ini FA0/1 itu harus muter terlebih dahulu melewati si switch 2. Nah, rute tercepat ini bisa dilihat dari cost atau bandwidth. Kita bisa beri note. Untuk 10 MB itu dia sama dengan 100. Lalu 100 MB dia sama dengan 19. Dan 1 GB dia sama dengan 4. Nah, untuk masing-masing jalur, cost-nya itu adalah 100 MB. Kita bisa beri note. Seperti ini. Untuk melihatnya, kita bisa buka di switch 1. Kita bisa masuk ke enable. Lalu kita bisa ketikkan show spanning strip 3. Seperti ini. Nah, kalian bisa lihat pada bagian ini. Cost-nya itu 19, berarti 100 MB. Kita juga cek di switch lainnya. Nah, di sini cost-nya itu 19. Jadi, setiap switch pastinya cost-nya itu 19, yang berarti 100 MB ya, teman-teman. Selanjutnya, kita akan memanipulasi bandwidth. Di sini, pada switch 2, kita akan masuk ke designated port, yaitu FA0/1. Kita bisa masuk ke interface-nya. Oh, di sini kita configure terlebih dahulu. Lalu kita bisa masuk ke interface FA0/1. Lalu kita bisa ketikkan speed tanda tanya. Nah, di sini ada 10, 100, dan auto. Kita akan membuat speednya itu 10, sehingga kita bisa masukkan 10. Seperti ini. Lalu kita bisa cek dengan do show spanning tree. Seperti ini. Kalian bisa lihat di sini pada FA0/1, cost-nya itu sudah berubah menjadi 100 ya teman-teman, karena 10 MB itu nilainya adalah 100. Selanjutnya kita akan memanipulasi root bridge. Nah, tadi kan root bridge dicari dari bridge ID ya teman-teman. Nah, karena prioritinya itu sama, jadi kita menggunakan MAC address terkecilnya. Tapi kita bisa paksa switch menjadi root bridge dengan priority. Kita bisa masuk ke switch pertama. Di sini kita bisa ketikkan conft. Lalu kita bisa ketikkan spanning strip 3 VLAN 1 priority tanda tanya. Nah, kalian bisa lihat ini prioritinya itu dari angka 0 sampai 61440 ya teman-teman. Lalu kita bisa coba ngawur menggunakan 1827. Seperti ini. Nah, maka di sini kita akan dikasih tahu nih priority yang diizinkan. Nah, di sini priority dari switch 1 ini kan adalah 32768. Nah, lalu kita akan membuat prioritinya lebih kecil dan nantinya dia bisa menjadi root bridge. Kita akan menggunakan yang ini, 28672. Kita bisa copy. Lalu kita bisa masukkan. Ini kita hapus, kita paste. Seperti ini.
lalu kita bisa enter. Selanjutnya kita bisa close. Di sini kita bisa klik FaceTime ini. Kita klik lagi. Nah, di sini keduanya sudah menyala nih, karena dia sudah menjadi root bridge. Jadi, kedua partnya sudah menjadi designated part. Lalu kita bisa balikan seperti semula. Yaitu 32768 seperti ini. Kita fast time. Nah, ini sudah kembali seperti semula. Selanjutnya kita akan konfigurasi per VLAN spanning tree atau PVC-TP. Jadi ini konfigurasi spanning tree dari setiap VLAN ya teman-teman. Pada switch 1 kita bisa buka. Kita akan buat VLAN-nya terlebih dahulu nih, yaitu VLAN 2 dan VLAN 3. Seperti ini. Lalu kita cek dengan do show spanning tree. Nah, di sini ada informasi dari VLAN 1 nih, karena ini VLAN default-nya. Lalu kita akan terangkan dulu semua switch-nya. Di sini kita bisa exit terlebih dahulu. Lalu kita bisa masuk ke interface range. Di sini saya menggunakan range karena dia ada dua interface, yaitu FA0 size 1 sampai 2. Seperti ini. Lalu kita bisa ketikkan switch port mode trunk. Seperti ini. Kita bisa exit. Lalu kita akan buat VLAN 2 dan VLAN 3. Seperti ini. Lalu kita bisa buka switch yang kedua. Ini kita keluar lebih dahulu. Di sini kita bisa masuk ke interface range FA0/1 sampai 2. Lalu kita ketikkan switch port mode trunk seperti ini. Kita juga akan buat VLAN-nya. Kita exit terlebih dahulu. VLAN 2 dan VLAN 3. Seperti ini. Kita juga buka yang di switch 3. Kita masuk ke enable conf T. Di sini kita bisa masuk ke interface-nya 0/1 sampai 2. Switch port mode trunk. Lalu kita bisa exit. Kita buat VLAN 2 dan VLAN 3. Kita bisa exit. Kita cek dengan do show spanning tree. Seperti ini. Nah, di sini ada informasi dari VLAN 2. Lalu kita bisa tekan spasi untuk melihat selengkapnya. Nah, akan muncul informasi dari si VLAN 2 dan VLAN 3, teman-teman. Selanjutnya kita akan memanipulasi root bridge per VLAN. Nah, di sini semua node-nya kita bisa singkirkan terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita bisa tambahkan 4 buah PC nih. Kita ubah dulu namanya. Seperti ini. Selanjutnya kita akan beri area. Di sini kita bisa klik ini. Pilih yang no fill color. Ini, lalu kita bisa pilih warnanya. Seperti ini ya teman-teman.
Nah, misal VLAN 1 di switch 3 ingin menuju ke VLAN 1 di switch 1, maka bisa lewat jalur utama yang ini, begitupun sebaliknya. Sedangkan jika VLAN 2 ingin menuju ke VLAN 2, maka harus lewat jalur yang ini, yang cadangan, yang harus muter terlebih dahulu. Oleh karena itu, kita akan membuat si switch 1 ini menjadi root bridge ya teman-teman. Kita akan memanipulasi agar si switch ini yang akan menjadi root bridge. Kita bisa pindahkan node-nya seperti ini. Kita bisa masuk ke switch 1. Kita akan set root bridge khusus untuk VLAN 2. Kita bisa enable conf t. Di sini kita bisa ketikkan spanning tree VLAN 2 priority. Seperti ini. Di sini untuk angkanya saya ngawur saja, yaitu 1231. Nah, di sini karena kita akan menjadikannya yang terkecil, kita akan menggunakan yang ini ya teman-teman. Kita bisa kopikan. Seperti ini, kita bisa enter. Lalu kita cek dengan do show spanning tree. Nah, kita bisa fokus pada di sini, pada VLAN 2. Dan di sini kalian bisa lihat ada tulisan this bridge is the root. Yang artinya untuk VLAN 2, switch ini sudah menjadi root bridge ya teman-teman. Kita bisa close. Di sini kita pindahkan node yang designated port ke sini. Yang ini juga. Oh ya, di sini saya pindahkan. Lalu kita bisa buka si switch 2. Di sini kita bisa enable conf t. Kita cek dengan do show spanning tree. Seperti ini. Di sini kita fokus pada VLAN 2. Ini kita spasi saja. Nah, di sini pada FA0/1 tulisannya itu designated port atau rute tercepat ke bridge ya teman-teman. Dan bisa dibilang si root port. Kita bisa pindahkan. Ini root port. Kita juga cek yang ini di switch 3. Enable conf t to show spanning tree. Seperti ini. Ini kita. Nah, di sini pada FA0/1 VLAN 2, dia juga designated port atau root port ya teman-teman. Kita bisa pindahkan. Di sininya FA0/1. Nah, seperti ini. Nah, sekarang sisa FA0/2 dari switch 2 dan switch 3 nih. Nah, kita akan bandingkan MAC address mana yang terkecil. Tadi kan yang ini tuh, ini MAC address-nya. Lalu yang ini tuh ini. Ini kita bisa pindahkan. Nah, jadi MAC address terkecil dari switch 2 dan switch 3 adalah yang switch 3 ya teman-teman, karena di angka ketiganya itu adalah 0, yang lebih kecil dari angka 6 ya teman-teman. Sehingga yang menang itu adalah switch 3. Kita bisa berikan nama dia itu designated port. Seperti ini. Lalu yang FA0/2 ini pada switch 2, dia akan menjadi alternate port atau port yang akan diblokir ya teman-teman.
Di sini kita bisa hubungkan masing-masing PC-nya. Dari switch 1 ke PC 1, lalu dari switch 1 ke PC 2, seperti ini. Switch 3 ke PC 1, dan dari sini ke sini. Nah, lalu kita akan pasang IP di PC 1. IP config di sini menggunakan 10.10.10.1, subnet masknya 255.55.55.0. Oh, ini kebanyakan. Seperti ini. Ini kita copy. Kita pasang juga di PC lainnya. Nah, kalau sudah, kita bisa pergi ke simulation ya teman-teman. Di sini kita akan kirim paket dari VLAN 2. Di sini pada PC ini ke PC ini. Kita bisa lihat. Nah, jadi dia akan menggunakan jalur utama ini ya teman-teman. Kalau kita coba hapus, kita kirim ulang yang VLAN 1. Nah, ini kalian bisa lihat kalau dia itu muter dulu ke switch 2 ya teman-teman. Jadi tadi kita itu konfigurasi agar VLAN 2 lewat jalur utama, sedangkan yang VLAN 1 ini harus muter terlebih dahulu. Kita bisa hapus. Kita bisa pergi ke real time. Kita akan masuk ke STP pada topologi 2 switch. Di sini kita buat topologinya. Kita tambahkan 2 buah switch dan 2 buah PC. Di sini kita ubah dulu namanya. Seperti ini. Selanjutnya kita akan hubungkan switch 1 ke switch 2. Kita akan hubungkan 2 kali. Seperti ini. Lalu kita juga hubungkan ke PC-PC-nya. Seperti ini. Selanjutnya kita akan coba terang di switch 1. Kita masuk ke enable, conf T, lalu kita masuk interface range. Di sini dia menggunakan 0/1 sampai 2. Lalu kita ketikkan switch port mode terang. Kita lakukan hal yang sama di switch yang kedua. Seperti ini. Nah, misal nih, interface FA0/1 ini dia ingin membuat cadangan, yaitu interface FA0/2. Nah, di sini terdapat informasi kalau FA0/2 di switch 2 ini itu yang akan diblokir. Selanjutnya, kita bisa cari dulu untuk root bridge-nya. Di sini kita bisa masuk ke switch yang pertama. Kita lihat MAC address-nya terlebih dahulu.
Kita keluar terlebih dahulu. Kita ketikkan do show interface VLAN 1. Seperti ini. Nah, di sini ini MAC address-nya kita bisa copy dulu. Kita buat node. Lalu kita lakukan hal yang sama di switch yang kedua. Seperti ini, lalu kita bisa bandingkan MAC address mana yang terkecil. Untuk ketiga angka pertamanya sama-sama 0. Lalu kita lihat angka yang keempat, untuk switch 1 di angkanya 1, switch 2 angkanya 9. Di bilangan heksadesimal, 9 dan 1 itu kecilan 1. Sehingga yang menang itu switch yang pertama ya teman-teman. Di sini kita bisa beri note. Seperti ini. Nah, kedua part di root bridge itu pasti akan menyala. Jadi FA0/1 dan FA0/2 itu dinamakan designated port. Nah, yang switch 2 untuk menentukan port yang terblokir itu ada aturannya teman-teman. Jadi, kalau cost-nya sama yaitu 19, kita akan mencari root port yang terkecil. Di sini antara FA0/1 dan FA0/2 yang terkecil itu kan FA0/1. Jadi di sini yang menyala itu FA0/1 atau yang menjadi root port. Sedangkan yang FA0/2 itu dia akan menjadi alternate port atau port yang terblokir ya teman-teman. Jadi dalam topologi dua switch ini kita bisa menentukan untuk root port dan mana port yang terblokir dengan melihat interface yang paling kecil. Nah, tapi itu tidak berlaku di topologi 3 switch sebelumnya ya teman-teman. Sekarang kita akan memanipulasi agar switch 2 ini yang akan menjadi root bridge-nya. Kita bisa pindahkan node-nya terlebih dahulu. Nah, lalu jika menjadi root bridge, kedua portnya itu harus menyala, sehingga kita akan konfigurasi. Di sini kita bisa masuk ke switch 2. Kita bisa ketikkan spanning tree. VLAN 1 priority. Seperti ini. Oh, ini tanda tanya. Nah, di sini kita bisa masukkan angka dari 0 sampai 61440. Nah, lalu kita akan hapus dulu prioritinya. Ini kita tanda tanya. Nah, di sini terdapat root ya teman-teman. Nah, untuk root itu sama dengan kita mengganti prioritinya. Kalau kita ingin mengganti priority, itu kan kita harus menggunakan angka. Nah, di sini kita nggak perlu menggunakan angka tersebut, tetapi kita menggunakan perintah root, karena kita akan mengubahnya menjadi root bridge. Di sini kita bisa ketikkan VLAN 1 root. Seperti ini. Nah, di sini belum komplit ya teman-teman. Jadi kita akan tanda tanya, root tanda tanya. Jadi di sini kita akan tanda tanya. Nah, di dalam root itu ada primary dan secondary. Kalau primary itu akan menjadi root bridge, sedangkan yang secondary itu dia akan menjadi non-root bridge. Sehingga kita akan menggunakan yang primary karena kita akan menjadikannya sebagai root bridge. Di sini kita bisa ketikkan primary seperti ini. Lalu kita cek dengan do show span seperti ini. Nah, kalian bisa lihat pada FA0/2. Nah, dia itu menjadi designated port. Yang tadinya itu alternate port ya teman-teman. Di sini kita bisa klik next atau fast time. Nah, di sini FA0/2 sudah hijau nih, yang artinya switch 2 sudah menjadi root bridge dan kedua portnya itu sudah menyala. Sedangkan yang FA0/2 di switch 1 itu dia akan menjadi alternate port atau port yang diblokir ya teman-teman. Di sini kita bisa masuk ke switch yang pertama. Kita bisa masuk ke enable conft. Lalu kita bisa masuk ke interface FA0/1. Seperti ini. Lalu kita bisa ketikkan speed 10, kita exit,
Kita cek dengan do shall span. Nah, di sini FA0/1 masih blok ya teman-teman. Kita lihat lagi. Di sini juga masih blok. Lalu yang FA0/2 dia listening. Kita cek lagi. Nah, di sini FA0/2 masih learning. Kita cek lagi. Di sini FA0/2 sudah forwarding nih. Nah, tadi kan FA0/2 itu listening, learning, sekarang forwarding. Nah, ini merupakan cara agar FA0/1 itu yang diblokir. Nah, tadi kan saya bilang kalau mencari port mana yang diblokir itu dengan melihat interface terkecilnya. Tadi kan interface terkecilnya itu FA0/1. Nah, karena kita sudah ubah speednya, sehingga sekarang interface terkecilnya yaitu FA0/2. Selanjutnya yaitu port STP status. Port STP itu tidak langsung hijau ya teman-teman, tetapi berwarna orange terlebih dahulu. Nah, agar menjadi hijau, itu ada tahapannya. Di sini kita bisa buat note-nya terlebih dahulu. Tahapannya itu yang pertama, listening. Yaitu 15 detik. Nah, ini dia menandakan apakah spanning tree-nya itu looping atau lancar atau tidak. Nah, dia memerlukan waktu 15 detik, yang biasanya kita pakai yang ini, fast time ya teman-teman. Lalu yang kedua itu ada learning. Sama, dia juga 15 detik. Setelah listening itu learning ya teman-teman, sama-sama 15 detik. Selanjutnya ada forwarding. Nah, ini menandakan paket yang sekarang itu bisa dikirimkan. Lalu kita akan coba cabut kabel di PC2 ini, lalu kita hubungkan kembali. Di sini kita pilih yang FA. Nah, lalu kita bisa masuk ke switch yang kedua. Kita bisa lihat do show span. Di sini FA0/3 itu masih listening ya teman-teman. Kita bisa close, lalu kita coba fast time. Nah, di sini karena fast time-nya itu 15 detik, sekarang dia sudah hijau. Di sini kita bisa cek lagi dengan do show span. Nah, sekarang FA0/3 sudah forwarding ya teman-teman. Sekian pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Bye!